Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Ibrani pasal ke-5. Kita membaca sekali lagi ayat 7 sampai dengan ayat ke-10. Ibrani pasal ke-5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membaca 7, saudara 8, saya 9, saudara 10. Dan hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sesudahnya ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membaca kitab-Mu ya Tuhan. Sekarang buka dan hati kami, celikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat keajaiban, melihat kuasa, melihat keindahan, kelimpahan, kekayaan yang tersembunyi di dalam firman Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang hina ini, kiranya Tuhan mengurapi dia dengan mengkaruniakan bijaksana untuk menguraikan firman Tuhan, sehingga setiap kalimat yang lontar keluar dari mulutnya boleh membawa pengertian yang sejati dan bijaksana surgawi, serta keindahan daripada firman ke dalam pikiran dan ke dalam otak kami masing-masing. Kami menyerahkan juga setiap jiwa yang mendengar ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami masuk ke dalam tirai sedalam-dalamnya untuk menemukan segala rahasia Tuhan yang Tuhan rela memberikan kepada manusia melalui wahyu Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita telah membicarakan tentang ratap tangisan Yesus Kristus di dalam berdoa kepada Allah yang sanggup menyelamatkan dia keluar daripada kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara sekalian, Allah yang bisa melepaskan dia daripada kuasa maut telah mendengarkan dia karena salehnya. Saudara-saudara, apakah ini berarti Tuhan mengabulkan dia tidak usah mati? Tidak. Saudara-saudara, Kristus tidak pernah minta tidak usah mati. Kristus tidak minta dilepaskan daripada kuasa maut. Kristus tidak perlu minta dia kalau boleh tidak usah mati. Justru karena dia rela mati, dia mau mati, dia sengaja datang untuk mati. Itu sebab dia bersalur dengan daging dan darah, supaya kemungkinan kematian tiba pada dia. Jika Yesus adalah Allah bukan manusia, tak mungkin dia mati. Jika Yesus adalah Allah tetapi tidak berdaging dan darah seperti manusia, siapa bisa mematikan dia? Allah itu roh adanya, roh yang kekal, roh pencipta, penghulu daripada hidup. Bagaimana bisa dimatinya? Tetapi karena kerelaan dia taat utusan Tuhan Allah Bapa datang ke dalam dunia, kerelaan dia hidup bersama dengan manusia di tengah-tengah keadaan yang berjasmani, bertubuh. Itu sebab dia inkarnasi, dia turun ke dunia, dia hidup di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, sebab itu Yesus tidak pernah minta tidak usah mati. Lalu apa yang diminta oleh Yesus Kristus? Kalau boleh singkirkan cawan ini daripadaku. Cawan itu cawan kemarahan. Cawan itu cawan hukuman. Cawan itu cawan keadilan Allah, di mana harus ada perpisahan antara yang dihukum dengan yang menghukum. Saudara-saudara, nah perpisahan itu sebenarnya bukan kehendak Allah yang kekal. Kehendak Allah yang kekal adalah persatuan, bukan perpisahan. Kehendak Allah adalah perdamaian, bukan permusuhan. Itu sebab Yesus Kristus, kalau waktu dia minta, kalau mungkin singkirkan cawan ini daripadaku, itu tetap tidak berarti dia menyeleweng dari kehendak Tuhan Allah. Ini hanya menyatakan dia mempunyai valuation, seperti Allah Bapa mempunyai valuation. Allah Bapa mempunyai unsur kehendak sebagai fungsi pribadi. Dengan Yesus Kristus mempunyai unsur kehendak sebagai fungsi pribadi yang berbeda pribadi. Itu saja. Sehingga pada waktu Yesus Kristus mengatakan, kalau boleh ya Bapa, biarlah cawan ini singkir daripadaku, hindarkan daripadaku. Bukan berarti dia tidak mau mati. Dia mau mati mengganti kita. Tapi dia minta kalau boleh tidak ada perpisahan antara Bapa dengan anak.
Saudara-saudara, memang itu juga kehendak Allah, tidak ada perpisahan. Tetapi ini paradoks, saudara-saudara. Pada waktu dosa sudah ditimpakan kepada dia, dia pun sebagai anak tidak bisa tidak ada perpisahan. Sehingga dia harus mengatakan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Kristus mati dengan rela. Kristus mati dengan sungguh-sungguh, takluk. Kristus mati dengan keadaan yang menyerahkan hidup kepada Allah Bapa pada saat-saat dia masih sehat luar biasa. Bagaimana kita mengetahui? Dia waktu mati dia mengatakan kalimat dengan keras, teriakan keras, "Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu." Lalu dia putus napas. Itu tidak mungkin. Orang mati dia bisa berteriak. Orang yang teriak seperti ini masih kuat. Mengapa mendadak kuat langsung mati? Saudara-saudara, karena dia menyerahkan hidup. Saudara-saudara, yang tidak patut mati, yang tidak seharusnya mati, yang tidak boleh mati, yang kondisi keadaan fisik yang begitu kuat, berteriak, lalu tunduk kepala, lalu mati. Karena apa? Dia rela, dia taat. Dia berkata di dalam pasal 10 daripada Yohanes, tidak ada seseorang pun siapa yang merampas hidup daripadaku. Tapi akulah sendiri yang telah menyerahkan hidup. Jikalau aku berhak menyerahkan hidupku atas kemauan sendiri, aku pun mempunyai kemauan sendiri dan mempunyai hak untuk mengambil kembali hidup yang kuserahkan itu. Ini inisiatif yang tidak ada pada orang lain. Semua pendiri agama, bagaimanapun pada saatnya mereka secara terpaksa, secara pasif harus menyerahkan hidup. Mereka menyerahkan hidup karena mereka adalah orang berdosa. Mereka menyerahkan hidup karena mereka memang harus mati. Sebab upah dosa itu adalah maut. Tetapi Kristus pada waktu menyerahkan hidup bukan karena dia harus mati. Bukan karena dia sudah waktunya. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menolak kematian. Justru dia sendiri yang menyerahkan hidup itu secara inisiatif. Aktif. Saudara-saudara, semua dari Kristus itu aktif. Turun dari surga itu karena kerelaan dia. Diutus, dia taat. Dan ketaatan itu ketaatan yang aktif. Dalam teologi reform itu membedakan ketaatan yang pasif dan ketaatan yang aktif. Kristus secara kerelaan sendiri, dia taat untuk diutus. Waktu diutus, diatur, ditimpakan dosa, itu dia pasif. Waktu dia rela turun, dia rela datang ke dunia, rela mati bagi kita, itu aktif. Saudara-saudara, cinta kasih tidak ada lebih daripada Kristus. Dia datang untuk menyerahkan diri bagi kita. Dan ayat ke-8 dikatakan, di sini kita melihat ketaatan itu menjadi suatu prinsip kesuksesan daripada human nature. Saudara-saudara, di dalam ayat inilah kita melihat satu hal yang paradoks sekali, yaitu Yesus belajar taat. Yesus perlu belajar? Perlu. Saudara-saudara, tidak ada satu orang tidak perlu belajar. Pada waktu Yesus menjadi manusia, dia perlu belajar. Dia Allah kan, dari sifat ilahi dia tidak perlu belajar. Dia pengajar, dia sumber kebenaran, dia memberitakan, mengajar segala sesuatu. Tapi dari sifat manusia, saudara-saudara, dia tidak terkecuali, dia belajar. Belajar apa? Belajar taat. Taat gampang tidak? Tidak gampang. Kita mau taat kepada orang lain, kecuali kita mengaku dia mempunyai hak lebih tinggi daripada kita. Saudara-saudara sekalian, taat. Alkitab berkata kepada kita, ketaatan lebih berharga daripada persembahan. Saudara-saudara, kalimat ini keluar daripada mulut Nabi Samuel, ditujukan kepada Saul, seorang raja. Saudara-saudara, raja tidak sulit dengan memberikan uang, membeli lembu-lembu, domba-domba, memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan Allah. Tapi apa gunanya? Apakah Tuhan memerlukan kambing, domba, memerlukan lembu, sapi daripada manusia karena dia kurang makan? Apakah Tuhan karena memerlukan darah-darah itu baru bisa hidup? Apakah Tuhan sangat memerlukan persembahan daripada kita? Saudara-saudara, Tuhan berkata melalui Samuel, beritahu kepada mereka bahwa ketaatan lebih berharga daripada persembahan. Ketaatan lebih indah daripada persembahan. Semua ketaatan lebih indah dari persembahan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu belum pernah kekurangan.
Tuhan yang menciptakan segala sesuatu tidak perlu menjadi pengemis. Tuhan yang mempunyai segala sesuatu, yang memiliki segala kekayaan. Dia adalah yang memiliki segala sesuatu, termasuk hidupmu dan hidupku. Lalu dia menerima persembahan untuk apa? Saudara-saudara, tidak ada 1 rupiah persembahan yang dikirim ke surga melalui roket. Tidak ada sesuatu persembahan dari harta manusia yang diperlukan dipakai di dalam surga untuk membuat Tuhan lebih kaya. Tidak. Itu semua dimiliki oleh Tuhan dan diberikan kepada kita. Tapi Tuhan mau tahu sampai di mana engkau mentaati akan peraturannya. Maka termasuk persembahan. Saudara-saudara, korban persembahan bukan karena dibutuhkan Tuhan. Korban persembahan adalah satu ukuran bagaimana manusia taat kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, itu barometer, itu sesuatu ujian. Dan Tuhan berkata, ketaatan itu lebih penting dari persembahan. Engkau bilang, kalau begini saya taat saja, tidak usah persembahan. Pokoknya taat lebih penting saja. Saudara sekali lagi berkata bersaudara, persembahan itu barometer dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan Yesus Kristus, meskipun Dia adalah anak, istilah meskipun sangat menyentuh hati saya. Even though He is a son, He's the Son of God, the only begotten Son of God, only. Dia adalah anak tunggal, tetap tidak bisa dimanja. Dia adalah anak tunggal, tetap tidak diberikan prioritas. Dia adalah anak tunggal Tuhan Allah, tetap tidak terkecuali. Harus apa? Harus menderita. Saudara-saudara, banyak ibu bapak dulunya miskin, sekarang sudah kaya, manja anak. Anak itu dimanja, kasih segala sesuatu yang paling baik. Karena dulu saya miskin, sekarang saya sudah kaya. Kenapa tidak memberikan baik kepada dia? Tidak bisa, saudara-saudara. Itu anak mulai menjadi rusak karena dia mendapatkan prioritas yang tidak seharusnya. Memberikan sesuatu kesempatan yang tidak seharusnya. Saudara-saudara, semua orang yang paling kaya, kalau tetap mendidik anak dengan keadaan yang ketat dan serius, itu anak jadi. Jangan kira engkau anak orang kaya tidak usah sekolah. Saudara-saudara, begitu banyak anak raja tetap ketat luar biasa belajar sampai jadi. Oh, ini anak duta besar, ini anak menteri, anak orang kaya, biarin aja. Tidak bisa. Saudara-saudara, keseriusan untuk mendidik itu adalah prinsip tidak ada yang terkecuali. No exemption, no exception. No one has a priority and a special privilege. Tidak ada. Tidak ada hak istimewa. Tidak ada manja. Tidak ada memperbolehkan sesuatu yang tidak melalui prinsip. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak melalui penderitaan langsung sukses, itu bahaya sekali. Banyak orang waktu tua mengeluh ini susah, ini tidak enak. Karena apa? Karena waktu muda tidak pernah susah. Terlalu enak, terlalu lancar. Terlalu banyak orang, ibu bapak sayang anak sampai tidak mengetahui prinsip-prinsip Alkitab seperti ini. Saudara-saudara, ayat ke-8 ini adalah ayat yang menjadi pendidikan untuk seluruh umat manusia. Baik dari raja, dari jenderal, dari menteri, dari para konglomerat, dari para siapapun orang kaya di dunia, harus baca ayat ini baik-baik. Meskipun dia adalah anak, dia tetap harus belajar taat melalui penderitaan. Saudara-saudara, saya harap kalimat-kalimat seperti ini menjadi sesuatu pukulan yang berat bagi hati kita, dan menjadi pencerahan besar di dalam mata kita, dan menjadi satu dorongan kita untuk merubah cara kita mendidik anak. Saudara-saudara, seorang anak berkata kepada papa, kamu kan kaya, kenapa tidak membelikan baju yang paling terkenal, yang paling mahal untuk saya? Saudara-saudara, saya kan bukan anak orang miskin. Saya dengar ada orang-orang masuk sekolah yang tinggi, sekolah yang paling bagus, sampai marah-marah sama papanya. Papa, saya tidak mau pakai kijang ke sekolah. Saya mau pakai Mercy. Karena apa? Murid-murid yang lain pakai Mercy, pakai BMW. Mengapa saya pakai kijang? Mama jangan bikin malu saya ya. Kalau berani kirim saya ke sekolah yang begitu terkenal, yang begitu kaya, biar saya naik Mercy dong. Saya dipermalukan oleh murid-murid yang lain. Akhirnya papanya bohwat sama dia. Anaknya pakai Mercy sekolah, papanya pakai kijang pergi kantor. Gila enggak, saudara-saudara? Kalau itu anak saya usir dia keluar. Ini zaman yang bahaya.
Ini zaman yang manusia mengikut arus. Kalau kamu pakai yang mahal, saya ikut mahal. Kamu pakai yang apa? Itu satu nafsu untuk kemuliaan yang tidak mau dididik. Saudara-saudara, waktu kecil makin pernah menderita, waktu tua makin enak. Semua 1, 2, 3. Waktu kecil makin pernah menderita, waktu tua makin enak. Itu namanya ada kemajuan. Saudara-saudara, satu kali saya di kapal terbang, dengar anak-anak bule orang Amerika. Last year we went to Paris. What about this year? Baru umur 9, umur 10. Jadi itu kelompok orang paling kaya di dalam satu sekolah yang paling kaya di Boston. Dan mereka setiap vakansinya diatur keliling dunia kota yang paling baik. Umur 8 sudah ke Paris, umur 9 sudah ke London, umur 10 sudah ke Stockholm, lalu sudah ke sini ke sana. Nanti umur 30 mau kemana? Saya mau tanya mau kemana? Sudah umur 30? Oh sudah pernah. Lalu kemana? Ke Cengkareng? Nggak bisa lagi. Saudara, nggak bisa lagi. Saya sudah berkata kepada saudara, Raja Yordania yang meninggal, Raja Hussein itu betul-betul diketatin pada waktu dia muda. Pada waktu dia belajar militer di London, dia begitu ketat dan dia betul-betul belajar luar biasa meskipun anak raja. Lalu dia disiplin yang luar biasa ditambah dengan penuh cinta kasih. Dia bawa pulang semangat itu untuk kerajaan Yordania. Dan dia yang mendirikan kerajaan militer royal. Kerajaan. Pada waktu dia mati semua ingat dia. Karena apa? Dia pernah dilatih ketat. Pernah susah. Jangan kira saya Kristen, saya ada Tuhan Yesus, saya boleh sembarangan. Tidak. Tuhan kasihani saya. Tuhan bilang, apa? Lu minta kasihan. Lihat gua dulu, menderita. Jadi engkau lari kepada Yesus, tidak ada tolongnya. Yesus tidak mau tolong ini. Karena apa? Karena Yesus sendiri belajar menderita. Belajar dari menderita tentang ketaatan. Saudara-saudara, sekali lagi, Alkitab mengatakan waktu remaja, kuknya berat, itu baik. It's good for a youth, for teenagers to have a heavy yoke. Saudara-saudara, waktu masih kecil, itu belajar ketat, belajar menderita, mempunyai hidup yang disiplin, itu seumur hidup baik. Beberapa hari yang lalu saya ketemu seorang hamba Tuhan, sudah 20 tahun tidak lihat. Lalu waktu saya ngomong-ngomong, saya mengeluarkan satu kalimat. Saya kok rasa belum pikul salib apa ya? Belum pikul salib yang berat bagi Tuhan Yesus sampai hari ini. Oh lu udah pikul salib? Bukan, tidak rasa pikul salib. Siapa bilang saya tidak pikul salib? Pikul salib sama rasa pikul salib itu lain. Saudara-saudara, ada yang pikul 2 kilo, ngomelnya 200 ton. Ada yang pikulnya 200 ton, tidak ngomel. Saudara-saudara, bedanya apa? Bedanya pernah menderita atau tidak. Pernah susah pada waktu masih dilatih atau tidak. Yesus meskipun sebagai anak, dia belajar taat melalui penderitaan. Saudara-saudara, orang yang kalau sudah selalu menderita, pada suatu saat apapun dia rasa enak. Saudara-saudara, dan saya rasa sampai sekarang, kalau saya ditambah lagi 10 kali lipat ganda beban berat, kerja berat, saya tidak rasa apa-apa. Ini orang yang apa, orang bilang tidak ada pusernya kali ya. Ada orang syaratnya keras, syaratnya kasar. Memang begitu. Saya jarang mengeluh, anu terlalu berat, mengapa begini susah. Oh Tuhan, saya rasa engkau terlalu susah untuk saya. Tidak ada itu, saudara-saudara. Makanya saya pernah membaca ada orang bilang pikul salib, lalu dia pesan salib kayu. Dari tukang kayu pesan, sudah gitu terus dia mau naik gunung, baru tahu wah kayu itu berat. Balikkan kayu salib itu kepada tukang kayu, minta bikin roda 2 dong, supaya jalannya lebih gampang sedikit. Saudara-saudara sekalian, Yesus belajar taat melalui penderitaan. Nah saudara-saudara, besok kalau kita ke surga, kalau bisa ya, kalau lu tidak bisa saya tidak tahu, saya pasti ke surga. Kalau besok kita di surga, kita mau tanya Yesus, penderitaan apa sih yang engkau betul-betul pernah mengalami? Nah saudara-saudara, banyak hal yang dialami oleh Yesus yang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita teman mengetahui kesuksesan seseorang, tidak tahu belakangnya berapa banyak air mata, pengeluhan, korban,
kesedihan, ratapan tangis yang kita tidak tahu. Saudara-saudara, semua orang kelihatan bagus di luar. Tapi Yesus Kristus mempunyai rekor catatan penderitaan sebagai dasar dia belajar. Mengapa Tuhan belajar? Sebab menjadi manusia. Waktu menjadi manusia melalui proses. Proses itu lebih penting, saudara-saudara sekalian. Pada waktu Johannes Brahms memakai 15 tahun lebih membuat satu simfoni number 1, saudara-saudara, dia mengatakan pada saat itu bahwa it is not a play to write a symphony after that monster. Yang disebut monster itu Beethoven. Setelah Beethoven, siapa berani bikin simfoni lagi? Beethoven sudah begitu unggul, begitu hebat. Setiap simfoninya seperti sesuatu letusan gunung, seperti sesuatu air terjun yang turun dengan kemegahan yang luar biasa. Siapa tulis lagu pun sulit melampaui dia. Kalau begini buat apa hidup di dunia? Dan dia mengatakan kepada von Bülow, namun demikian saya coba tulis. Setelah selesai 15 tahun bikin satu simfoni, saudara-saudara, selesai dia cetak simfoni itu. Semua rahasia membuat simfoni selama 15 tahun dirobek semua, ditaruh di dalam sampah. Wah, ini menjadi suatu hal yang sangat dicela oleh historian. Karena apa? Justru sejarawan menyelidiki musik mau mengetahui bagaimana Brahms memperkembangkan pikirannya untuk membuat simfoni yang sesuatu yang begitu agung setelah Beethoven itu. Saudara-saudara, tetapi dia seorang yang tidak mau orang tahu prosesnya bagaimana. Saudara-saudara, proses lebih penting daripada hasil semua. Proses lebih penting dari hasil. Proses itu dasarnya keberhasilan. Proses itu yang memberikan jembatan menuju kepada sukses hasil itu. Dan kalau orang tidak mau diproses, cuma maunya sukses, itu tidak bisa, saudara-saudara. Apa bedanya orang sekolah teologi yang masih muda dimasukkan ke kampus dan mereka yang hanya ambil kuliah koresponden? Bedanya apa? Yang satu cuma bisa jawab pertanyaan sudah lulus, yang satu diproses, diselidiki, dilatih, diketatin. Saudara-saudara, berapa minggu yang lalu saya melihat piring banyak di situ, di dalam institut, tidak ada yang cuci. Menurut saya dulu kita menjadi murid sekolah itu kita cuci piring giliran. Tapi waktu cuci piring giliran selalu terjadi ada orang yang tidak pernah lupa cucinya, ada orang yang tidak pernah cuci. Jadi sama-sama pinter khotbah, sama-sama sudah lulus, tapi ada orang yang di dalam prosesnya beres, ada yang tidak. Maka hari itu saya sengaja masuk dapur, saya cuci piring. Orang yang patong jangan dong, patong jangan dong. Saya bilang jangan menghambati saya mau cuci piring. Kenapa? Untuk membuat sesuatu contoh. Kalau mahasiswa boleh makan selesai pergi, biar rektor yang cuci piring. Saudara-saudara, manusia perlu diproses, manusia perlu belajar. Saya mengharapkan kalau orang yang tidak cuci piring lalu lihat Stephen Tong yang cuci piring, dia rasa sungkan. Kalau dia ada sungkan tambah sungkan pelan-pelan menjadi kebudayaan yang baik. Seluruh kebudayaan itu dasar satu yang penting itu sungkan. Masa sih saya gini? Jangan saya tak boleh begini, sungkan Kalau kebudayaan sungkan itu dididik dengan baik, itu akan menjadi kebudayaan yang tinggi. Tak pernah sungkan, ambil uang negara tak sungkan. Dia merugikan orang-orang petani tak sungkan. Bensin tidak usah bayar, dah sungkan. Semua tidak sungkan. Salah satu yang membuat hancur daripada kebudayaan manusia dan moral manusia, yaitu tidak tahu sungkan. Saudara-saudara, apalagi sungkan diganti dengan MALU, tidak tahu malu. Hancur, saudara-saudara. Tetapi orang yang belajar dari ketaatan, dari penderitaan, belajar tadi diproses. Saudara-saudara, seorang yang dikirim untuk melayani Tuhan, seorang mahasiswa disuruh 1 tahun melayani di satu tempat. Akhirnya sampai separuh dia mau pulang. Karena apa? Saya tidak bisa lagi di sini. Saya tidak lagi bisa di sini. Karena apa? Mereka sudah tidak mau dengar khotbah saya. Dan kenapa? Kenapa mereka tidak mau dengar khotbah? Karena mereka tidak setuju saya pacaran dan sebagainya. Lalu dia tanya saya bagaimana? Saya tanya, yuk dikirim ke situ untuk apa? Untuk melayani.
Lalu you apa? Pacaran. You sudah salah. You dikirim untuk melayani, bukan dikirim untuk pacaran. You bilang apa sama saya? Saya tanya lagi. Orang mendengarkan firman-Mu akhirnya tidak mau dengar lagi. Kenapa? Karena hidupmu tidak menjadi contoh. Saya tidak berarti tidak boleh pacaran, boleh. Tapi segala sesuatu ada proses, ada prinsipnya. Saudara-saudara, hak yang utama diutamakan, yang tidak utama disingkirkan. Yang penting dikerjakan, yang tidak penting itu dibelakangkan. Saudara-saudara, bolehkah kita mempunyai alasan-alasan sebanyak mungkin? Saya capek, saya susah, saya kurang enak, sehingga pekerjaan Tuhan kita lantarkan. Tidak bisa. Saudara-saudara tidak pernah melihat seperti saya membawa penyakit naik ke mimbar. Padahal kadang-kadang saya luar biasa capeknya. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak boleh diganggu. Karena sudah belajar bagaimana melalui penderitaan mencapai sesuatu ketaatan. Dan taat itu mencapai sesuatu kesempurnaan. Ini 3 langkah rohani proses. The procedure in the spiritual formation. Saudara-saudara, suffering, obedience, perfection. Menderita, taat, sempurna. Semua menderita, taat, sempurna. Mari kita membaca kembali ayat ke-8 ini. Kita melihat ketiga istilah yang begitu indah yang tercantum di sini. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8. Semua membaca 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, saudara-saudara, secara teologis mari kita menjelaskan 2 macam pengertian tentang penterjemahan ini. Saudara-saudara, from the suffering he learned obedience. After he perfected, after accomplished. Saudara-saudara, jadi di sini suffering, obedience, perfection. Penderitaan, ketaatan, kesempurnaan. Nah, saudara-saudara, kesempurnaan apa? Orang bilang Yesus mana tidak sempurna. Yesus perlu belajar taat baru bisa sempurna. Kalau begini sebelumnya tidak sempurna. Saudara-saudara, perhatikan kalimat di bawah ini. Kesempurnaan asli sebagai sifat manusia sebelum diuji dan proses, sama kesempurnaan setelah matang melalui proses ujian itu lain. Saudara-saudara, seorang yang menyanyi dengan teknik tinggi sekali, menyanyi luar biasa. Lalu orang tanya sama gurunya, ini muridmu yang terbaik? Dia bilang iya. Guru vokal menjawab, memang betul. Dia murid saya yang terbaik. Coba lihat suaranya, instrumennya, cara tekniknya, semua baik. Lalu ditanya guru yang bisa melatih murid begitu baik, apakah engkau sudah puas? Bilang tidak. Kenapa tidak? Karena dia mempunyai mutu yang baik, teknik yang baik, suara yang baik, natural baik, semua baik, tetapi belum sempurna. Bisakah suara lebih baik dari dia? Tak bisa. Dia sudah baik. Loh, kalau suara sudah baik, masih bisa disempurnakan? Bisa. Bagaimana bisa disempurnakan? Pengalaman makin lama nyanyinya makin banyak sempurna? Tidak. Nah, orang itu tanya kepada guru vokal, kalau begini apa maksudmu? Dia sudah murid terbaik, suara terbaik, teknik terbaik, suara tidak mungkin lebih baik lagi, tapi bisa lebih sempurna. Dari apa? Dia bilang dari kesusahan. Karena dia suara begitu bagus, waktu dia menyanyi kesusahan dan opera, selalu jiwanya kurang matang. Wah, baru dia ngerti. Saudara-saudara, tidak lama kemudian penyanyi itu patah hati, patah dah. Sampai akhirnya tak tahu bagaimana mau hidup, mau mati, tak karu-karuan. Saudara, susah, sudah begitu menderita. Selesai, dia nyanyi lagi. Waktu dia nyanyi Aida, nyanyi satu lagu karena harus dihukum mati di dalam piramid. Itu opera, saudara-saudara. Dan dia menyanyi dengan kekasihnya, sama-sama memati menuju kekekalan. Love song di dalam opera Aida. Waktu dia sudah patah hati, sudah menderita, lalu dia menyanyi lagi. Hari itu guru vokalnya berada di situ. Dan dia menganggukkan kepala. Sekarang dia
nyanyinya sudah sempurna. Karena apa? Sudah pernah susah. Saudara-saudara, engkau belum sempurna. Aku belum sempurna. Kita tidak mungkin sempurna jika kita tidak pernah susah menurut proses dari Tuhan. Tidak pernah susah menurut cara Tuhan mendidik. Tidak pernah menderita di dalam kehendak Tuhan. Itu sebab kita tidak mungkin sempurna. Kita selalu hidup dengan segala macam kelemahan, kekurangan, tapi tidak sadar. Cuma sadar kita adalah orang yang menderita. Tetapi melalui penderitaan, belajar taat sampai sempurna. Semua melalui penderitaan, belajar taat sampai menjadi sempurna. Sesudah sempurna semacam ini, akhirnya apa? Menjadi sumber kekekalan bagi mereka yang diselamatkan karena taat kepada Tuhan Allah. Ini ayat ke-9. Saudara-saudara, setelah Yesus sempurna melalui penderitaan yang belajar taat, maka dia menjadi sumber yang kekal bagi keselamatan untuk mereka yang percaya dan taat kepada dia. Saudara-saudara, jadi Tuhan Allah tidak akan menerima ketaatanmu. Tuhan Allah tidak mungkin menerima ketaatan kita kecuali ketaatanmu dan ketaatan aku berada di dalam Kristus yang taat kepada Allah. Itu namanya ketaatan di dalam ketaatan. Saudara-saudara, Alkitab penuh dengan pikiran seperti ini. The faith in faith. From faith to faith. From the obedience to obedience. From glory to glory. From grace to grace. From power to power. Saudara-saudara, dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari anugerah kepada anugerah, dari iman kepada iman. Di sini, dari ketaatan kepada ketaatan. Ketaatan kita disimpan di mana? Di dalam Kristus. Dan kenapa Kristus bisa menjadi sumber keselamatan bagi kita? Karena dia taat. Jadi ketaatan Kristus menjadi induk ketaatan-ketaatan kita dihisap di dalam, sehingga Allah mengakui ketaatan kita melalui ketaatan Kristus yang total. Saudara-saudara, maksudnya demi Kristus yang taat kepada Bapa, maka Tuhan menerima ketaatan kita satu dengan satu. Puji Tuhan. From obedience to obedience. The obedience of Christ to God is a representation of human obedience to Him. Saudara-saudara, dia taat, dia sukses. Dia taat, dia sempurna. Ya, kesempurnaan dan ketaatan Kristus itu menjadi sumber yang kekal bagi keselamatan orang-orang yang taat. Ini ayat artinya. Saudara-saudara, terjemahan yang lain mengatakan setelah dia selesai rampung ketaatannya. Jadi itu ketaatan yang sempurna, bukan ketaatan yang menyempurnakan. Ya, ini dua tafsiran, dua macam terjemahan. Saya tetap pegang terjemahan di mana yang kita pegang hari ini. Melalui penderitaan, dia belajar taat. Taat mengakibatkan yang menderita menjadi orang yang sempurna. Saudara-saudara, justru penderitaan itu bukan mencuelkan kita. Penderitaan itu bukan mengkurangi kita. Justru penderitaan itu menyempurnakan kita. Saudara-saudara, penderitaan itu menambal, bukan mengurangi, membuat kita sempurna. Penderitaan membuat kita berbeda dengan mereka yang tidak menderita. Orang yang mempunyai pengalaman penderitaan dan menang atas penderitaan, dia mempunyai kesaksian yang limpah sekali. Banyak orang mengatakan, saya mau bersaksi bagi Tuhan, saya mau menginjili orang lain, tapi kok banyak habis ya, ngomongnya susah, tidak ada sesuatu yang bisa disaksikan. Saudara-saudara, maukah menjadi orang yang tidak habis-habis menjadi berkat, terus mengalirkan sesuatu untuk mengisi orang lain? Engkau bilang mau aja, bagaimana bisa? Diisi dulu dong. Diisi dengan apa? Dengan baca buku yang banyak lain. Baca buku banyak itu dari mata, lalu keluar dari mulut, dari mata ke otak ke mulut, itu selalu tidak menyentuh hati orang. Tapi melalui belajar, diproses oleh Tuhan, pengertian-pengertian itu menjadi sesuatu keadaan hidup yang faktual, yang konkret. Waktu itu kalau kita membicarakan sesuatu dari hati ke hati baru menyentuh. Saudara-saudara, waktu Tuhan memberi proses, waktu Tuhan mengizinkan engkau menderita, jangan marah, taat, jangan ngomel, syukur, jangan nangis, berterima kasih kepada Tuhan.
after this, after process, after you give me the procedure like this, I believe there's goodwill, there's perfection beyond what I see. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh patuh, taat, dan tidak ngomel. Karena kehendak Tuhan jauh lebih tinggi daripada apa yang kita lihat. Dia akan menyempurnakan kita. Mari kita membaca sekali lagi ayat 7 sampai 10 dari Ibrani pasal 5. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang-orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan apa? Melkisedek. Saudara-saudara, setelah proses apa yang terjadi? Boleh jadi imam besar, boleh jadi Melkisedek. Jadi Melkisedek itu bukan sesuatu kemuliaan yang turun langsung dari surga, tapi sesudah hadiah, sesudah pahala setelah proses penderitaan. Saudara-saudara, saudara, kiranya Tuhan memberkati kita mendapatkan sesuatu hasil setelah kita diproses. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua pendidikan, pengajaran yang penting dari firman-Mu yang hidup. Meskipun pada waktu kami di dalam proses pendidikan merasa susah, merasa banyak kesulitan dan penderitaan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Mata Tuhan selalu menjaga kami. Kami bersyukur kepadamu. Kiranya saudara-saudara kami yang mempunyai kesulitan, penderitaan di dalam proses di mana Tuhan mengizinkan kami melewati lembah bayang-bayang maut. Tuhan, hapus air mata, beri kekuatan kepada kami untuk menerima semua proses yang membawa kami kepada kebenaran, yang menyempurnakan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.